Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Stewidianti dengan NIM 20201037031139. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fenomena penyimpangan akhlak dan muamalah. Yang pertama yaitu penyimpangan akhlak. Perkataan akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu kuluk. Jamaknya adalah kulukun. Menurut bahasa, kata kuluk berarti budi pekerti, tingkah laku, atau tabiat. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik yang disebut akhlak mulia, atau perbuatan buruk yang disebut akhlak tercela sesuai dengan pembinaannya. Bentuk penyimpangan akhlak yaitu yang pertama ada tawuran. Istilah tawuran sering dilakukan pada sekelompok remaja terutama oleh para pelajar sekolah, yang akhir-akhir ini sudah tidak lagi menjadi pemberitaan dan pembicaraan yang asing lagi. Kekerasan dengan cara tawuran sudah dianggap sebagai pemecah masalah yang sangat efektif yang dilakukan oleh para remaja. Hal ini seolah menjadi bukti nyata bahwa seorang yang terpelajar pun leluasa melakukan hal-hal yang bersifat anarkis, premanis, dan rimbanis. Tentu saja perilaku buruk ini tidak hanya merugikan orang yang terlibat dalam perkelahian atau tawuran itu sendiri, tetapi juga merugikan orang lain yang tidak terlibat secara langsung. Yang kedua yaitu pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seorang individu, baik pergaulan positif dan negatif. Yang ketiga yaitu menyontek. Menyontek merupakan tindak kecurangan dalam tes, melalui pemanfaatan informasi yang berasal dari luar secara tidak sah. Yang terakhir yaitu membolos. Membolos sekolah adalah peraturan yang menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang bermanfaat. Yang kedua yaitu ada penyimpangan muamalah. Dalam Islam terdapat aturan yang harus diterapkan dalam amaliyah individu dengan Allah Subhanahu wa taala atau ibadah, dan juga amaliyah antara individu dengan individu lainnya atau muamalah. Sehingga muamalah dalam Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang perlu dipahami oleh setiap umat Islam agar dapat menjadikan setiap aktivitas kehidupan dunianya bernilai kebaikan yang berujung pahala. Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Contoh muamalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan definisi ini meliputi hidup bertetangga atau berteman. Dalam Islam muamalah juga memiliki prinsip, di antaranya yaitu: pertama, hukum muamalah mubah. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh, kecuali aktivitas atau perbuatan muamalah yang dilarang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini memberikan kesempatan dan peluang untuk terciptanya aneka muamalah baru sesuai perkembangan zaman. Yang kedua yaitu atas dasar sukarela. Pengertian muamalah dalam Islam bermakna saling berbuat, dengan ketentuan tidak ada paksaan di antara pihak yang saling melakukan perbuatan muamalah tersebut. Hal ini menjamin kebebasan para pihak dalam memilih meneruskan atau menghentikan transaksi. Salah satu contohnya adalah praktik macam-macam hiar dalam jual beli. Yang ketiga, mendatangkan manfaat. Menghindari mudarat, hal ini mengarahkan para pihak yang bermuamalah untuk menghindari perbuatan yang sia-sia dan mubazir, serta mewaspadai potensi risiko yang akan terjadi. Yang terakhir yaitu memelihara nilai keadilan. Muamalah yang dilakukan adalah perbuatan yang menghindari unsur-unsur penganiayaan dan penindasan, dan juga mengambil kesempatan dalam kesulitan orang lain. Sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam, maka pada dasarnya setiap aktivitas sosial masyarakat, khususnya dalam aktivitas ekonomi, boleh dilakukan. Dengan ketentuan tidak ada larangan agama atas aktivitas tersebut. Oleh karena itu, dalil muamalah merupakan larangan-larangan yang terdapat dalam sumber hukum muamalah yang utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam Islam banyak sekali jenis muamalah yang dilarang.
Adapun larangan muamalah dalam Islam diantaranya, yakni yang pertama, maisyir, merupakan transaksi memperoleh keuntungan secara untung-untungan atau dari kerugian pihak lain. Yang kedua, karar, adalah muamalah yang memiliki ketidakjelasan objek transaksinya, seperti barang yang dijual tidak dapat diserah terimakan, tidak jelas jumlah, harga, dan waktu pembayarannya. Haram, tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas benda atau hal-hal yang diharamkan, sehingga tidak sah transaksi jual-beli jika objek jual-belinya adalah kamar atau narkoba. Selanjutnya ada riba. Pengertian riba dalam Islam adalah tambahan dalam aktivitas hutang piutang dan jual beli. Terdapat macam-macam riba dalam kehidupan sehari-hari yang perlu ditinggalkan, seperti riba jahiliyah dan riba nasiah dalam transaksi perbankan konvensional. Selanjutnya ada batil, yaitu transaksi batil dalam muamalah terlarang untuk dilakukan. Agar terhindar dari ajaran yang menyimpang, yaitu pertama, seorang muslim perlu memahami kewajiban untuk menjalankan ajaran Islam Al-Quran dan Sunnah. Kedua, Islam mengandung 3 inti ajaran, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Ketiga, selain melaksanakan kewajiban dalam ajaran Islam, seorang muslim juga diminta untuk berjamaah dan berkelompok. Maksudnya, mengamalkan Islam itu tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan jamaah sehingga tidak terpental dari ajaran Islam yang benar. Pedoman keempat yaitu senantiasa memperdalam ilmu agama. Penyimpangan ajaran-ajaran Islam terkait erat dengan perkara akidah. Menurut Kiai Saduro, akidah memang merupakan inti dari agama Islam. Namun, akidah juga sangat terkait dengan ibadah. Hasil dari ibadah akan tampak pada akhlak dan moral manusia. Selain membentengi dari aliran menyimpang, pemahaman akidah yang baik akan menjadikan seseorang menjadi umat yang baik pula. Oleh karena itu, pendidikan akidah yang baik pada dasarnya menjadi hak dasar seorang muslim. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.